Perkembangan Islam di Sumatera. Di Sumatera, berdiri Kerajaan Samudra Pasai yang merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia sejak 1261 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pos perdagangan karena letaknya strategis di dekat Selat Malaka. Adanya jalur perhubungan dengan Gujarat membuat sektor perdagangan Samudra Pasai berkembang. Samudra Pasai telah mengadakan hubungan dengan Sultan Delhi di India. Ketika Ibnu Battuta diutus Sultan Delhi ke Cina, ia singgah di Samudra Pasai terlebih dahulu dan bertemu dengan Sultan Malikus Zair. Di sisi lain, di Jawa Timur telah berdiri suatu negara maritim yang besar, yakni Majapahit, yang tidak membiarkan tumbuhnya kekuatan di sekitar Selat Malaka. Hingga sekitar tahun 1350 Masehi, Samudra Pasai dibinasakan oleh armada Majapahit. Hampir bersamaan dengan runtuhnya Malaka karena diduduki Portugis, lahir kerajaan baru di Sumatera, yaitu Kerajaan Aceh pada abad ke-1 Masehi. Berikut adalah peninggalan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang berlokasi tak jauh dari Kerajaan Islam Samudra Pasai. Awal dari kerajaan ini berpusat di Lamuri, namun kemudian berpindah ke Bandar Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Alaiddin Ali Mugayyad Shah dari tahun 1511 sampai 1530. Perpindahan pusat pemerintahan dari Lamuri ke Bandar Aceh menunjukkan indikasi kuat bahwa tampilnya kerajaan ini ke permukaan terjadi setelah Kesultanan Malaka jatuh ke tangan Portugis yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Seperti disebutkan pada sumber sejarah, bahwa setelah Malaka jatuh, para pedagang muslim membuat rute pelayaran baru melintasi punggung Pulau Sumatera di sebelah barat pulau. Dan perubahan rute itu dibarengi dengan munculnya beberapa kerajaan Islam seperti Banten, Johor, juga Aceh. Berikut adalah peninggalan kerajaan Aceh Darussalam. Perkembangan Islam di Sulawesi. Ajaran Islam masuk ke Sulawesi pada abad ke-15 yang ditandai dengan kedatangan para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa ke Pulau Sulawesi. Pada saat itu terdapat beberapa kerajaan seperti Kerajaan Goa, Talo, Bone, Bajo, dan Sopang. Ajaran Islam perlahan berkembang di Sulawesi dan mulai diterima oleh masyarakat setempat hingga pada 1562 sampai 1565. Kerajaan Goa Talo di bawah pimpinan Raja Tuma Parisi Kolama berhasil menaklukkan daerah Selayar, Bulukumba, Maros, Mandar, dan Luwu. Pada masa itu di Goa Talo sudah ada kelompok-kelompok masyarakat muslim dalam jumlah besar. Kemudian atas jasa Dato di Rimbandang dan Dato Sulaiman menyebarkan Islam kian intens dan memperoleh kemajuan yang pesat. Pada 22 September 1605, Raja Goa, Karang Tonigalo, memeluk agama Islam dan memperoleh gelar Sultan Alauddin. Beliau menjalin hubungan baik dengan kerajaan Ternate dan bersahabat baik dengan Sultan Ba'abullah. Akhirnya, kerajaan Goa Talo resmi menjadi kerajaan bercorak Islam dan gencar melakukan perluasan wilayah. Berikut adalah peninggalan di Sulawesi. Perkembangan Islam di Kalimantan. Mengacu pada prasasti-prasasti yang ada sekitar abad 5 Masehi, di Kalimantan Timur telah berdiri kerajaan Hindu, yakni Kerajaan Kutai. Selain itu, ada pula Kerajaan Sukadana di Kalimantan Barat dan Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Pada abad 16, Islam mulai mengunjungi daerah Kerajaan Sukadana. Hingga pada 1590, kerajaan tersebut resmi menjadi kerajaan Islam di bawah pimpinan Sultan Girikusumo. Di abad yang sama, Kalimantan Selatan masih didominasi oleh kerajaan Hindu, antara lain Kerajaan Banjar, Negara Dipa, Kahuripan, dan Kerajaan Daha yang berhubungan erat dengan Majapahit. Ketika Kerajaan Demak berdiri,
para pemuka agama di Demak serentak menyebarkan agama Islam di Kalimantan Selatan. Kemudian, Raja Banjar Raden Samudra masuk Islam dan berganti nama menjadi Suryanullah. Selanjutnya, dengan bantuan Demak, Sultan Suryanullah berhasil menguasai kerajaan negara Dipa dan Islam mulai berkembang luas di Kalimantan. Berikut adalah peninggalan di Kalimantan, perkembangan Islam di Maluku dan Irian. Islamisasi di Kepulauan Maluku dimulai pada awal abad 14 Masehi dalam buku Islamisasi dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia 2012, karya Dalengan. Proses penyebaran agama Islam di Maluku tidak bisa terlepas dari peran ulama dan balik Jawa. Islam kepada Raja Ternate bernama Zainal Abidin. Raja tersebut mendapatkan ajaran Islam dari pesantren Sunan Giri. Pesatnya perkembangan Islam di Maluku membuat kerajaan-kerajaan di Maluku turut memeluk Islam. Maluku memiliki 4 kerajaan besar Islam, yaitu Jailolo, Ternate, Tidore, dan Bacan. 1. Kerajaan Jailolo merupakan kerajaan tertua di Maluku. Kerajaan ini terletak di pesisir utara Pulau Seram dan sebagian Halmahera. Kerajaan Jailolo berdiri sejak 1321 dan mulai memeluk Islam setelah kedatangan mubalik dari Malaka. 2. Kerajaan Ternate berdiri pada sekitar abad 13 Masehi. Kerajaan ini terletak di Maluku Utara dan memiliki ibu kota di Sampalo. Islamisasi di Kerajaan Ternate dilakukan oleh ulama-ulama dari Jawa, Melayu, dan Arab. Suara ekonomi dari Kerajaan Ternate adalah perdagangan rempah-rempah. Kerajaan ini merupakan produsen utama rempah-rempah dengan kualitas terbaik. 3. Kerajaan Tidore terletak di sebagian Pulau Halmahera dan sebagian Pulau Seram. Kerajaan Tidore mulai memeluk Islam pada sekitar abad 15 Masehi. Sultan Tidore yang pertama kali masuk Islam adalah Cirali Lijitu yang bergelar Sultan Jamaluddin. Kerajaan Bacan memiliki wilayah kekuasaan meliputi Kepulauan Bacan, Obi, Waigeo, Selawati, dan Irian Barat. Penyebaran agama Islam di kerajaan ini dilakukan oleh mubalik dari kerajaan Islam Maluku lainnya. Kerajaan Bacan searah resmi memeluk agama Islam pada tahun 1521 ketika Raja Zainal Abidin memeluk Islam. Zainal Abidin merupakan raja pertama dari kerajaan Bacan yang menerapkan Islam sebagai agama kerajaan Bacan. Berikut adalah peninggalan di Maluku dan Irian, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Sejak abad ke-16 Masehi, Islam hadir di daerah Nusa Tenggara atau Lombok. Islam di Lombok diperkenalkan oleh Sunan Prapen atau putra Sunan Giri. Kemungkinan masuknya Islam ke Sumbawa ini melalui Sulawesi Koma, yaitu melalui dakwah para mubalik dari Makassar antara tahun 1540 sampai 1550. Kemudian berkembang kerajaan Islam di Lombok, salah satunya adalah Kerajaan Salaparang yang berjasa menyebarkan Islam di kawasan Nusa Tenggara adalah para pedagang Bugis dari Sulawesi Selatan dan pedagang-pedagang dari Jawa. Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai masjid tertua yang umumnya mencapai 413 tahun. Masjid tersebut bernama Masjid Ar-Raisyah yang menjadi pusat penyebaran agama Islam di Lombok. Masjid ini dibangun oleh ulama yang berasal dari Pulau Jawa. Peristiwa meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815 Masehi dimanfaatkan oleh Haji Ali, seorang mubalik cendekiawan dan pimpinan Muslim Sumbawa untuk menyadarkan penduduk tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan usaha yang berhasil dan bisa membuktikan bahwa banyaknya masyarakat yang kemudian memeluk Islam. Berikut adalah peninggalan di Nusa Tenggara. Cukup sekian materi perkembangan Islam di Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Irian, serta Nusa Tenggara dari kami kelompok 2. Terima kasih dan sampai jumpa.